Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filosofia Yorike Putri. Saya dari kelas C dengan NPM B1A025143. Di sini saya akan membuat video dengan tema aspek sosiologis dalam konflik sosial di Indonesia. 1. Penjelasan aspek sosiologis. Secara sosiologis, konflik sosial didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik merupakan gejala sosial yang inheren, artinya akan selalu ada dalam setiap masyarakat karena masyarakat adalah arena pertentangan sekaligus integrasi yang dinamis. Aspek sosiologis kunci dalam memahami konflik meliputi perbedaan kepentingan, struktur sosial dan ketimpangan, identitas kelompok, dan perubahan sosial. 2. Penjelasan mengenai topik yang diambil. Topik yang dibahas adalah konflik sosial di Indonesia dengan pendekatan sosiologis, khususnya dalam konteks aspek struktur sosial, budaya, komunikasi, dan hukum. Topik ini dipilih karena konflik sosial adalah fenomena yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman tinggi. Dengan memahami aspek sosiologis, kita dapat memahami akar masalah konflik dan mencari solusi yang lebih efektif. 3. Kaitkan dengan studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu tragedi Sampit, merujuk pada konflik kekerasan yang sangat brutal antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit, Kalimantan Tengah yang meletus pada Februari 2001. Latar belakang sosiologis konflik ini melibatkan etnis Dayak asli dan warga transmigran Madura. Dinamika sosial, pemicu kecil misalnya perkelahian individu dengan cepat meluas menjadi konflik komunal yang brutal. Dampak sosiologis, tragedi ini menyebabkan ribuan korban jiwa dan memaksa puluhan ribu warga Madura mengungsi. Studi kasus yang kedua yaitu konflik sosial utama di Bengkulu, konflik agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan sawit dan karet yang berujung penembakan petani di Bengkulu Selatan Pinoraya pada November 2025. Latar belakang tanah warisan versus izin pemerintah, kesenjangan kaya miskin, dan janji palsu. Dinamika konflik, masalahnya sudah lama terpendam, akhirnya meledak jadi kerusuhan, dan aparat keamanan, polisi atau TNI seringkali turun tangan untuk mengamankan perusahaan yang bikin warga makin marah. Dampak sosiologis, warga terpecah, trauma, kehilangan masa depan. 4. Hubungan dengan pengaturan hukum di Indonesia. Pengaturan hukum di Indonesia terkait penanganan konflik sosial tragedi Sampit. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara ideologis. Yang ketiga, Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pengaturan hukum di Indonesia terkait penanganan konflik sosial di Bengkulu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau UUPA. Yang ketiga, Peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN. Yang keempat, pengakuan hukum adat. Sekian dari video saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.